ke Allah, supaya hati kita ini bersih dari selain Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari nanti hartamu, anak, istri, suami tak bisa nolong sama sekali. هل أتى على الإنسان حين Merupakan satu kesatuan. Walaupun di dalam kajiannya tetap kita bedakan. Karena ketika bicara bidang syariat itu urusan perbuatan, amaliyah lahiriah. Nah, jadi kalau bicara tentang syariat itu adalah amaliyah lahiriah, baik menyangkut ucapan maupun menyangkut perbuatan. Makanya dimanapun kita belajar dan kepada siapapun kita belajar, kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, nah itu syariat semua. Ini bagian luar, nah, karena syariat ini sebenarnya yang kelihatan. Nah, tetapi kita tidak boleh terpaku di syariat saja. Karena ibarat buah, ini baru ibarat kulitnya. Apalah artinya kulit yang bagus kalau tak ada isi. Nah, makanya Islam, iman, dan ihsan itu kalau kita ibaratkan buah, kulit, isi, dan rasa. Nah, karena itu di samping kita perlu kulit yang bagus, tapi jangan lupa isinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa-rupamu dan hartamu. Yang dipandang Allah itu hatimu. Nah, kalau kita bawa dalam sholat misalnya, mana yang rupa-rupa? Rupa-rupa itu bentuk. Misalnya fasih bacaannya, lama, tumakninahnya, gitu ya. Hartanya mana? Bagus pakaiannya, datangnya bawa mobil, ya. Pakai jas yang mahal, atau enggak ke sana. Ya, itu bentuk. Allah tak pandang itu. Yang itu diperlukan untuk sampai kepada isi. Ya. Sebab kalau yang di luarnya rusak, ya, dikhawatirkan di dalamnya rusak. Tetapi tidak boleh kita hanya mengandalkan di luarnya saja. Sebab di dalam itu ibarat isinya tadi. Ya, Islam, iman, ihsan, kulit, isi, dan rasa. Jadi kulit ini bagian luar, isi itu bagian dalam. Dan itulah yang dipandang Allah itu hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa-rupa dan harta, dan yang dipandang Allah itu adalah hati. Tersambung tidak hati kita ke Allah dengan tidak mengabaikan kulit, perlu kita perhatikan isi. Sebab setiap amal yang kita perbuat itu tidak ubahnya seperti patung. Ya, bagaimana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, kecuali ada ruhnya. Al-amal suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi biha. Seluruh amal yang kamu perbuat tidak ubahnya seperti patung, kecuali ada ruhnya. Baru bisa kita mendapat manfaatnya. Nah, ibarat patung tadi ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar. Kapan bisa melihat, kapan bisa mendengar? Ketika ada ruh. Kalau nggak ada ruhnya nggak bisa melihat walaupun ada mata. Ketika tidak ada ruhnya nggak bisa mendengar walaupun ada telinga.
Jadi ruh daripada amal itu sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Apa itu rahasia ikhlas? Rahasia ikhlas zikir. Jadi zikir itu menimbulkan ikhlas, ikhlas itu menghidupkan amal. Nah, jadi kalau amal tidak ikhlas, ya bikin patung. Kayak kata Nabi, jangan suka bikin patung. Nggak ada manfaatnya buat kita. Dia tidak akan bisa memberi pertolongan pada kita. Oleh karena itu, di samping ada amalia syariat yang perlu kita benahi, kita sempurnakan, tapi jangan lupa yang kedua, tarekat. Tarekat ini untuk membenahi hati, ya. Supaya hati kita ini selalu ingat ke Allah, supaya hati kita ini bersih dari selain Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari nanti hartamu, anak, istri, suami tak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Jadi di hati ini tidak ada yang lain kecuali Allah. Nah, ini tidak gampang untuk membersihkan. Ya, hati kita itu sebenarnya bukan milik kita. Hati itu milik Allah. Maka disebut hati ini baitullah, rumahnya Allah. Kenapa? Karena dengan hati itulah kita bisa audiensi dengan Allah. Dengan hati inilah kita bisa bertemu dengan Allah. Nah, maka hati kita perlu benahi. Nah, membenahi hati itu pakai tarekat. Nah, jadi belajar tarekat itu sebenarnya belajar zikir, belajar membenahi hati. Belajar tarekat, belajar zikir, belajar menempuh perjalanan menuju Allah. Nah, makanya sangat dipentingkan ya, belajar tarekat itu. Cuman orang kadang-kadang ketakutan belajar tarekat. Jangan belajar tarekat, terikat nanti katanya. Seolah-olah kalau nggak belajar tarekat bebas melakukan apa saja ya. Nah juga, jadi kita dibodoh-bodohin. Tarik itu jalan, jalan itu artinya cara, cara itu artinya metode atau cara menempuh perjalanan menuju Allah. Nah, jadi bagaimana supaya hati kita itu selalu tersambung ke Allah. Nah, membenahi hati itu pakai ilmu tarekat, pakai zikir. Sebab kalau saya ibaratkan hati itu tidak ubahnya seperti kebun, Bapak Ibu. Ya. Kita punya kebun yang kita tanam cengkeh. Tetapi yang tumbuh di kebun kita itu kan bukan hanya cengkeh. Alang-alang bisa tumbuh, gitu ya. Rumput-rumput, kayu-kayu yang tidak kita butuhkan ya tumbuh juga walaupun tidak ditanam. Padahal yang kita tanam, yang kita maukan cengkehnya. Nah, cuman kalau kita tidak rawat cengkeh itu, sehingga rumput-rumput yang lain pun ikut tumbuh dan kita biarkan menjadi semak belukar, bisa-bisa mati cengkehnya. Nah, makanya kalau misalnya kebun kita itu sudah penuh alang-alang, ya, tinggi alang-alang, lalu ada orang lewat, wah ini kalau alang-alangnya dibiarkan bisa mati cengkeh ini. Oh ya, kata kita. Nanti lewat lagi satu orang, wah ini kalau alang-alang dibiarkan jadi semak belukar begini, mati cengkeh ini. Nah, ya, walaupun ribuan orang ngomong seperti itu, kalau tidak ada aksinya, ya tetap saja kebun kita jadi semak belukar. Nah, kenapa? Karena yang kita terima itu baru informasi, belum ada aksi. Ya. Mestinya setelah ada informasi, kita sudah tahu kalau alang-alang itu dibiarkan, cengkehnya bisa mati. Maka kita ambil aksi. Apa aksinya? Babat habis rumput-rumputnya, alang-alangnya, lalu semprot sampai bersih. Nah, itu sudah ada aksi. Nah, begitu juga kita ini. Waktu di TK dulu,
Ibu guru bilang, nah nggak boleh iri dengki sama kawan sebangku. Ya Bu. Masuk SD juga begitu, jangan iri sama orang lain. Ya Pak, ya Bu. Masuk SMP, SMA, begitu juga. Masuk ke perguruan tinggi, dosen bilang, jangan iri sama orang lain, jangan dengki. Ya Pak, ya Bu. Hidup di masyarakat, kiai, ustadz, ngomong, kita tidak boleh iri sama orang lain. Itu informasi semua itu Pak. Walaupun informasi itu kita terima sejak dari TK sampai tua, ya, kita dengar ceramah, Ustadz bilang nggak boleh iri dengki. Tapi kalau nggak ada aksinya ya sama aja, sebab belukar itulah. Ya, nah, mestinya setelah kita dapat informasi itu, nah, kita ambil aksi. Kalau kiai ngomong, Ustadz ngomong, nggak boleh iri sama orang lain. Nah, itu informasi. Nah sekarang bagaimana cara menghilangkan iri dengki itu? Bagaimana cara menghilangkan semak belukar itu? Nah, karena tanaman asli di hati kita itu tauhid, itu tanaman aslinya. Nah, karena sejak dari alam arwah dulu Allah sudah tanyakan kepada semua ruh, alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, bala syahiduna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Ini yang asli. Makanya semua orang yang lahir di dunia ini sebenarnya sudah bertuhan kepada Allah. Walaupun sekarang ini mereka tidak lagi ngakui Allah sebagai Tuhan ya. Malah sudah jadi kafir gitu ya. Tapi isinya, aslinya bertuhan ke Allah. Inilah yang saya sebut dengan naluri ketuhanan atau tauhid azaz. Nah, semua orang pasti punya naluri ketuhanan itu. Walaupun dia orang ateis, orang tidak beragama. Pasti di hatinya itu punya keyakinan ada kekuatan di luar dirinya. Nah, yang mengakui ada kekuatan di luar dirinya itulah tauhid azaz. Karena dari awalnya dulu sudah mengakui. Tapi setelah turun ke bumi, tidak lagi mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka disebutlah mereka kafir. Artinya tertutup. Nah, kalau masih tertutup kan ada harapan bisa terbuka lagi. Gitu ya. Allah beri petunjuk sehingga dia terbuka lagi ingin mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, maka kembalilah dia kepada agama Islam. Maka bersahadatlah dia kembali. Nah, bersahadat lagi itu artinya dia sudah kembali. Nah, makanya sebenarnya kalau menurut saya orang-orang non-muslim itu harusnya lebih suka disebut kafir ketimbang non-muslim. Nah, kenapa? Karena kalau kafir kan tertutup, ya, masih tertutup. Kalau yang namanya masih tertutup kan ada harapan bisa terbuka. Ya, tapi kalau sudah non-muslim, ya sudah dijustifikasi kamu nggak selamat, nah, tidak selamat. Mestinya marah mereka disebut non-muslim. Orang tidak selamat, gitu ya. Karena sepertinya sudah terkunci begitu. Kamu non-muslim tidak selamat. Tapi kalau kamu kafir, kamu lagi tertutup, ada harapan terbuka lagi. Nah, cuman mungkin ketidakpahaman kita, ya jangan sebut-sebut kafir, sebut saja non-muslim, ya sudah, jerumusin sekalian. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu, jadi tanaman asli di hati kita tauhid. Kalau dikalimatkan la ilaha illallah itu kalimatnya, maka disebut kalimat tauhid. Ya. Tapi kan yang tumbuh di hati itu kan bukan hanya tauhid, iri, dengki, hasud, gitu ya, hubul mal, hubul jah, semua tanaman liar semua itu. Nah, ibarat alang-alang tadi. Makanya kalaupun kita beribu-ribu kita dengar tidak boleh iri dengki sama orang lain. Dari muda atau dari kecil sampai tua sudah sering kita dengar umas, tapi begitu ngelihat ada orang lain lebih dari kita, di hati timbullah iri. Dari mana dia dapat duit? Kemarin itu beli motor, sekarang beli mobil lagi. Nah, mulai iri, dengki, hasud, sudah mulai bersarang. Inilah yang disebut anjing-anjing itu. Makanya kata Nabi, kalau ada anjing di rumah, malaikat nggak mau masuk. Cuman di kita ini dipahami secara syariat saja. Anjing di rumah kita, di rumah dari bata itu.
Makanya orang tidak mau pelihara anjing. Walaupun kadang-kadang anjing itu lebih manusiawi daripada manusia, Pak. Nah, ada anjing lebih manusiawi dari manusia. Saya pernah lihat itu tayangan dulu, tapi sudah berapa tahun yang lalu. Ya, ada seorang ibu melahirkan bayinya, hasil dari perbuatan mesum. Lahir bayi langsung dimasukkan dalam kantong plastik, ya, kemudian dibuangnya di tong sampah. Bayinya masih hidup, ya. Masuk kantong plastik, kemudian dia pergi ke luar, dibuangnya ke tong sampah. Pulang, nggak lama setelah itu lari seekor anjing. Nggak tahu juga anjing itu tahu dari mana ya. Langsung lari kencang seekor anjing itu, kena tong sampah itu tinggi, langsung loncat sampai jatuh tergolek lah di tong sampah tadi. Lalu dicarinya kantong itu, nah sudah itu dibukanya, kayak mulutnya itu, dibukanya, ikatannya, nah digigitnya si bayi itu. Jadi kayak kucing bau anaknya itu di tengah kepala lehernya. Digigit sama anjing itu, lari kencang anjing itu ke pos satpam. Ditaruhnya di depan satpam. Begitu ditaruhnya anjing itu pergi. Kaget lah si satpam tadi. Nah, dilihatnya bayi. Akhirnya ditelepon lah orang puskesmas. Kemudian ditelepon lagi polisi. Akhirnya datanglah orang puskesmas, orang polisi datang memeriksanya. Akhirnya bayi masih hidup. Nah, dibawalah ke puskesmas. Siapa yang menyelamatkannya? Anjing, binatang. Siapa yang membuangnya? Manusia, ibunya. Nah, ini yang saya katakan, anjing itu kadang-kadang lebih manusiawi dari manusia. Ibu kandungnya ngebuangnya, si anjing menyelamatkan. Nah, walaupun begitu kata Nabi, jangan pelihara anjing di rumah. Kalau ada anjing di rumah, malaikat nggak mau datang. Nah, cuman itu saja. Kadang-kadang kita ini hanya terfokus di syariat terus begitu. Kita kadang-kadang lupa untuk masuk ke dalam. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kalau secara fikihnya ya anjing di rumah kita, ya, rumah yang dari bata itu. Tapi sesungguhnya yang rumah yang asli mana? Ini hati. Ini yang rumah asli. Qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu rumahnya Allah. Kalau ada anjing di rumah, malaikat nggak mau masuk. Mana anjing? Iri, dengki, hasud. Itu anjing semua. Nah kalau ada anjing satu ekor aja nongkrong di rumah ini, malaikat nggak mau masuk. Artinya nggak ada ketenangan. Malaikat itu kalau datang kan tenang, Pak. Beda kalau belis yang datang, rusuh orang. Nah, kalau malaikat yang datang pasti tenang. Jadi malaikat nggak mau masuk, nggak ada ketenangan. Ya. Kenapa? Di dalamnya ada anjing. Iri, dengki, hasud, itu kan anjing semua itu. Maka jangan pelihara anjing di rumah. Nah, membersihkan hati dari tanaman-tanaman liar tadi, dari penyakit-penyakit hati itu tidak cukup dengan informasi, tapi harus ada aksi. Udah dikasih tahu sama ibu guru, pak guru, oleh ustadz, oleh kiai, gitu ya, bahwa iri dengki tak boleh. Itu baru informasi. Nah sekarang ambil aksi. Apa aksi yang harus kita ambil supaya terbuang rumput-rumput liar ini? Ya, kembali kepada hadis Nabi, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, ini alat pembersihnya. Nah sekarang kita tanya ke diri kita, sudah pernah kita bersihkan belum hati kita itu? Sudah pernah belajar zikir belum? Sudah pernah mengamalkan zikir belum? Nah, walaupun pengertian zikir itu kan bertingkat. Ya, ada zikir syariat, ada zikir torekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Nah, sesuai dengan tingkatannya. Zikir syariat itu ucapan dan perbuatan, maka baca Al-Quran zikir, sholat zikir, gitu ya. Haji pun zikir, sedekah juga zikir. Itu zikir di tingkat syariat. Jadi semua ucapan dan perbuatan yang diniatkan karena Allah atau yang diberi pahala bagi yang mengerjakan itu zikir.
Nah, di tingkat ini afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini zikir yang teragung. Ya, yang paling agung. Semua zikir agung, baca Quran agung, gitu ya. Kayak tadi kita zikir istighfar, gitu ya. Cuman begitu zaman sekarang ini pada seperti itu Pak yang banyak itu. Ujung-ujungnya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, selesai. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita malu sendiri Pak. Begitu selesai sholat kita ngomong sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami terima, kami laksanakan. Begitu selesai sholat keluar masjid, mulai ngebohongin orang, mulai menipu orang. Gitu. Katanya sami'na wa ata'na, nggak boleh bohong kata Allah kan, nggak boleh nipu, nggak boleh maling, gitu ya. Ini ya. Dengan tidak bermaksud menyalahkan, itu bagus. Tapi kalau saya menganjurkan, kembalilah kepada anjuran Rasul. Jangan hanya sampai di situ. Ya. Setiap selesai sholat, paling tidak zikir maksur. Ya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Masing-masing 33. Itu Rasul menganjurkan seperti itu. Fikul duburi sholat. Setiap selesai sholat, minimal itu. Nah, itu artinya zikir penyadaran. Ya. Subhanallah, maha suci Allah. Kalau bahasanya kan subhanallah artinya maha suci Allah. Maksudnya apa? Pengakuan kita bahwa yang suci itu Allah. Kita ini kotor. Nah, kalau dibahasakan dengan bahasa lain, ya Allah, kau yang suci, aku kotor ya Allah. Kau suci, aku yang kotor. Sadar dulu kalau kita ini kotor. Sedangkan kita ingin kembali kepada Allah yang maha suci. Allah yang maha suci itu tidak menerima kecuali yang suci juga. Oh, kalau begitu kita mesti sucikan dulu diri kita, baru bisa kembali, kan begitu kan. Sadarlah kita bahwa kita ini kotor, yang suci itu Allah. Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci, berarti kita harus mensucikan diri kita dulu. Nah, ketika kita ingin mensucikan diri, kita belajar, bertanya kepada orang yang ahlinya bagaimana cara mensucikan diri kita ini. Kata Imam Al-Ghazali itu ada 4 tingkatan. Suci dari hadas dan najis itu pakai air. Hadas besar mandi, hadas kecil wudu, terbuang benda dan rasa. Ya. Kalau najis ya membersihkan dari najis, terbuang benda dan rasa. Ya. Nah, itu mensucikan tingkat pertama. Naik kepada yang kedua, mensucikan anggota tubuh zahir. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Bagaimana mensucikannya? Bukan pakai air, pakai istighfar dan taubat. Naik yang ketiga, mensucikan anggota tubuh batin. Yang sentralnya di hati. Bagaimana mensucikan? Tidak cukup istighfar dan taubat, mesti pakai zikir. Naik yang keempat, mensucikan ruh Rabbani, diri kita yang sebenar diri. Bagaimana mensucikannya? Mengenal diri. Kalau sudah kenal diri, kenal kita kepada Allah. Kalau sudah kenal Allah, hilang sangkutan. Mulailah tak tersangkut lagi hati ini dengan apa dan siapa, kecuali hanya ke Allah saja. Tak tersangkut dengan duit, tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan makhluk. Enggak nyangkut-nyangkut lagi hati itu. Nah, hanya kepada Allah saja. Ini namanya mensucikan ruh Rabbani dengan cara mengenal diri. Ketika tidak tersangkut dengan apa dan siapa, nah baru disebut bersih namanya. Kalau masih nyangkut-nyangkut, walaupun banyak ibadahnya, tetap saja masih kotor. Nyangkut di jabatan, nyangkut di duit, nyangkut di harta, nyangkut di makhluk. Nah masih tersangkut, masih kotor. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nah, pada satu hari nanti hartamu, anak, suami, istri tak bisa nolong. Yang datang, yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari selain Allah. Nah, ini membersihkan ruh Rabbani. Maka saya anjurkan tadi, nah, kita biasakan minimal, ya, minimal itu Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, karena ketika kita menyadari kita ini akan kembali ke Allah, kita perlu membersihkan diri kita, maka kita carilah guru.
Ketemu guru kita belajar. Oh begini cara memsiknya, belajar zikir, ini zikirnya. Setelah kita belajar, kita amalkan, alhamdulillah kita mendapat. Kan gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sudah mendapat petunjuk dari Allah. Nah, setelah kita mendapat bagaimana? Kita jalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, laksanakan. Nah, jadi subhanallah, itu penyadaran. Alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk. Allahu Akbar, kita jalankan dalam kehidupan ini. Makanya disebut tahalli, tahalli dan tajalli di tingkat umum gitu. Jadi tiga ini isinya tahalli, tahalli, tajalli, tapi di tingkat umum. Kalau ibarat jalan, ini ibarat ya. Ibarat jalan biasa dah gitu ya. Jalan umum. Nah, sekarang kita kepingin cepat gitu ya. Nah, kalau jalan umum kayaknya lambat. Kita kepingin cepat, pakai jalan tol. Nah, cuman bayar mahal. Mana jalan tol? La ilaha illallah, itu ibarat jalan tol. Ya. Dalam satu kalimat la ilaha illallah, tapi sudah terhimpun tahalli, tahalli, tajalli di situ. Dengan kalimat singkat, ya, tapi sudah menghimpun tahalli, tahalli dan tajalli. Nah, makanya disebut agung, ya. Afdalu zikir, zikir yang teragung, yang tercepat membersihkan hati, yang terbesar pahalanya. Bahkan kata Nabi, kalau ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, lalu di piring timbangan yang sebelahnya la ilaha illallah, jauh lebih berat la ilaha illallah. Nah, cuman nggak tahu kita ya. Orang kadang-kadang justru jarang-jarang yang mengamalkan zikir la ilaha illallah ini. Bahkan kalau ada orang mengamalkan la ilaha illallah, mulai dibenci gitu. Oh iya katanya, Tuhan tuh nggak tuli enggak katanya. Apa dikeras-keraskan? Nah, karena yang didengarnya itu cuma suara orang berzikir, suara zikirnya nggak kedengaran sama dia. Ya, yang tuli itu kita, Pak. Nah, yang tuli itu kita. Allah nggak punya sifat tuli, enggak. Maka Allah bersifat sama. Nah, mustahil dia tuli. Kenapa mustahil tuli? Karena sifat tuli itu sifat hamba. Allah tidak punya sifat tuli, enggak. Maka jangan disebut Allah enggak tuli. Memang dia enggak tuli. Ya. Jadi jangan didisbahkan Tuhan itu dengan sifat hamba. Gitu. Ya. Hamba sifatnya tuli. Allah sifatnya sama mendengar. Hamba bersifat buta. Allah bersifat basor, melihat. Gitu. Hamba ini bersifat mati, nggak punya daya upaya. Allah bersifat hayat, hidup. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, zikir la ilaha illallah ini merupakan zikir yang teragung, ya, zikir yang tercepat membersihkan hati. Ya, makanya kita perlu biasakan dulu lidah kita ini dengan menyebut kalimat itu la ilaha illallah. Nah, cuman kan kata Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kalau sudah ada fa'lam itu ketahuilah, berarti kita berilmu dulu, Pak. Ya. Jadi tidak serta-merta kita menyebut la ilallah lalu mendapatkan keagungan kalimat itu, belum tentu juga. Kalimat teragung ya la ilaha illallah. Cuman kita mendapatkan afdolnya setelah fa'lam. Nah, setelah punya ilmunya. Ya, mana ilmu tentang la ilaha illallah itu? Ya. Karena dalam Islam kita mengenal 4 bidang ilmu, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Maka kita perlu berilmu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu syariat. Berilmu tentang la ilallah dalam ilmu tarekat. Berilmu tentang la ilallah dalam ilmu hakikat. Dan juga berilmu tentang la ilallah dalam ilmu ma'rifat. Nah, kalau sudah kita ketahui berilmu tentang la ilallah dalam 4 bidang ilmu itu, ya insya Allah kita dapatkan afdolnya. Makanya kata orang, lebih baik doa 1 orang yang ikhlas daripada doa 1000 orang yang enggak ikhlas. Nah, yang ikhlas itu yang duduk di kalimat itu, diisi kalimatnya. Dia tidak lagi duduk di kalimat, tapi duduk di isi kalimat. Nah, bagaimana kita memahami la ilaha illallah dalam ilmu syariat? Nah, tadi saya katakan yang namanya syariat itu ucapan dan perbuatan. Artinya tahulah kita cara mengucapkannya.
mana makharijal hurufnya, yang besar yang kecilnya, begitu juga dengan panjang pendeknya. Nah, tahulah kita. Nah, cara mengucapkannya itu berilmu dalam ilmu syariat. Kan kadang-kadang kita ya sama aja, mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil, mana yang pendek, mana yang panjang, kadang-kadang terbedakan. Nah, itu nggak berilmu tentang kalimat itu dalam ilmu syariat. Misalnya, ya, la ilaha illallah, itu kan kalimatnya jelas, la ilaha illallah. Kalau di dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kadang kita baca asyhadu, asyhadu itu bukan sin besar. Nah, mestinya asyhadu bukan asyhadu. Nah, membedakan itu kan dalam ilmu syariat, ilmu tajwid. Nah, begitu juga dalam kita mengucapkan. Kadang-kadang kita dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la i. Sedangkan kalimat itu kan pakai ya panjang, alif lam, la ilaha illallah. Jadi bukan la i, tapi la ilaha illallah. Itu namanya kita berilmu dalam ilmu syariat. Nah, berilmu pula kita dalam ilmu tarekat. Ya, berilmu kita tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Bagaimana berilmu tentang ilmu tarekat? Pertama, ketika kita mengamalkan amaliyah zikir dengan kalimat la ilaha illallah itu dengan bersanad. Nah, jadi amaliyah bersanad. Mengambilnya dari si A ngambil dari si B-nya dari si C, terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi artinya bukan ngamalkan dengar-dengar ceramah, ngamalkan baca-baca buku, enggak. Betul-betul kita amalkan berdasarkan pengajaran dari seorang guru yang ahlinya. Dalam bahasa tarekat namanya talqin zikir. Ya, mengamalkan berdasarkan pengajaran dari orang yang ahli zikir. Tidak cukup kita ngamalkan kalimat la ilallah itu dengan dengar ceramah, atau kita ngamalkan dengan baca buku gitu ya. Nah, sebab kalau kita ngamalkan satu kalimat dari buku, itu kan baru nemu dari buku, belum ada ruhnya, ibarat bangkai. Ya, tapi kalau dari seorang guru yang ahlinya, ya istilahnya sudah ada ruhnya. Nah, makanya kita perlu belajar kepada mereka yang ahlinya. Kalau kita ngamalkan gak ada gurunya, setan jadi gurunya. Siapa orang belajar tanpa guru, setan jadi gurunya. Makanya kadang-kadang kita sendiri ngamalkan tak ada gurunya, udah benarlah itu menurut kita, padahal salah. Ya. Tuh belajar, jadi ngamalkan la ilaha dalam ilmu tarekat, kita ngamalkan berdasarkan pengajaran dari seorang guru yang ahli. Ya, menerima talqin zikir. Itu satu. Yang kedua, kita mengamalkan zikir la ilallah itu dengan memakomkan zikir. Nah, makanya beda. Ya, ada zikir yang darajat, ada zikir yang hasanat. Ketika kita mengamalkan zikir, ya, la ilallah berdasarkan ilmu tarekat, itu menggunakan dua bahasa. Pertama bahasa lisan, yang kedua bahasa tubuh. Bahasa lisan dengan ucapan la ilaha illallah, itu ucapan. Bahasa tubuh dengan memakomkan zikirnya. Nah, makanya tubuhnya bergerak. Ada yang nanya ke saya, kenapa Buya katanya kalau orang berzikir itu kaos geleng-geleng. Ada ya. Kadang-kadang orang nggak mau ngamalkan karena ngelihat geleng-geleng begitu. Gitu. Sebenarnya bukan geleng-geleng, ya. Kita nggak paham saja kita sebut geleng-geleng. Memakomkan zikir. La ilaha illallah. Jadi meliputi 7 latifah. Jadi sekali kita mengucap la ilaha illallah, itu sudah meliputi 7 latifah. Atau disebut anggota tubuh batin. La saja itu sudah melewati 2 latifah. Latifah akhfa dan latifah nafsun natiqah. Nah, begitu masuk ilaha, itu 2 latifah lagi. Latifah khafi dan latifah ruh. Begitu masuk illallah, melampaui 2 latifah lagi. Latifah siri dan latifah qalbi. Makanya badannya bergerak. La ilaha
illallah. La ilaha illallah. Itu memakamkan zikirnya. Nah, kenapa harus digerakkan tubuh selain memakamkan zikir? Karena mengajarkan kepada kita, Pak, dengan lisan ucapan, dengan gerakan tubuh perbuatan. Nah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, lalu kita coba maknai, mulut kita ngomong, ngomong itu artinya berkata, berkata itu berkalam. Nah, kalau kita masuk la ilaha illallah, tidak ada yang berkalam kecuali Allah. La mutakallimun illallah. Nah, ketika kita berkalam, mengucapkan, kan terdengar. Yang dengar itu telinga kita. Nah, kita pahami la ilaha illallah, mendengar itu apa? Sama. Yang mendengar sami'un. Jadi la ilaha illallah artinya apa? La sami'un illallah. Tak ada yang mendengar kecuali Allah. Kita nggak punya apa? Kita nggak punya pendengaran. Yang punya itu Allah. Kita hanya dapat pinjaman aja. Ada. Jadi itu yang kedua. Nah, kita bisa mengucapkan karena kita tahu. Setelah kita belajar, kita tahu. Maka kita amalkan. Yang tahu itu ilmu. Ilmu punya siapa? Punya Allah. Maka kita sebut la ilaha illallah artinya apa? La alimun illallah. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Itu baru diucapkan. Ya, masuk ke perbuatan, bergerak badan. Siapa yang menggerakkan? Ada kemauan kita bergerak. Mau hati kita menggerakkan tubuh kita, mau berbuat. Kemauan itu apa? Iradat, kehendak. Siapa yang punya kehendak? Allah. La muridun illallah. Tak ada yang berkehendak kecuali Allah. Nah, kita punya kemauan, lalu kemudian kita punya kemampuan. Mampu kita menggerakkan tubuh kita, mampu kita bekerja. Ya, kemampuan itu namanya kuasa. Kuasa itu kodrat. Ya, kodrat itu yang memberi kodrat. Qadirun. La ilaha illallah itu apa? La qadirun illallah. Nah, lalu kemudian semuanya itu ya terpulang kepada hayat. Nah, adanya hayat, maka timbullah ada sama, ada basar, ada kalam, ada kodrat, ada iradat. Kita ini hidup. La ilaha illallah artinya apa? La hayyun illallah. Jadi kalimatnya singkat, la ilaha, tapi meliputi seluruh aktivitas kehidupan kita selama di dunia ini. Ya, baik dari ucapan maupun dari perbuatan. La ilaha illallah, la hayyun illallah, la ilaha illallah, la alimun illallah, la ilaha illallah, la qadirun illallah, la ilaha illallah, la muridun illallah, la ilaha la sami'un illallah, la ilaha la basirun illallah, la ilaha illallah, la mutakallimun illallah. Nah, ini kita menghilangkan keakuan diri kita. Nah, dengan kalimat yang singkat ini meliputi itu, maka disebut afdol itu. Setelah kita pahami isinya, maka diperlukan sekali ya kita memahami isi. Ya, jangan kita hanya tahu di kalimatnya, tapi tak tahu di isi. Ya, ketika kita hanya tahu di kalimat, tapi tak tahu di isinya, walaupun bagus kita ucapkan, tapi kalau nggak ada ruhnya, bangkai, Pak. Ya, jadi bangkai, artinya nggak bisa menolong kita, gitu ya. Maka perlu ada isinya tadi. Semuanya itu pasti ada isi, Pak. Ya. Semua syariat pasti ada isinya. Nah, makanya kita tidak hanya terpaku di syariat, tetapi mari kita cari isi daripada syariat itu, gitu ya. Nah, ilmu yang 4 macam tadi, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, ini terakumulasi ketika kita sholat. Jadi 4 bidang ilmu itu mesti terbawa serta dalam sholat. Makanya kadang-kadang kita dari kecil sampai tua kita sholat kok nggak khusyuk kita sholat, karena nggak lengkap ilmunya. Yang kita jejal-jejal terus di syariatnya ini, yang tarekat, hakikat, ma'rifatnya kita tinggalkan. Makanya walaupun bagus bacaannya, walaupun tumakninahnya sempurna, walaupun tiap sholat di awal waktu, tapi tak terasa ada khusyuk. Kenapa? Nggak lengkap ilmu tentang sholat. Yang kita jejal selama ini cuma syariatnya itu. Cara mengucapkan, fasih bacaannya, tumakninah sempurna. Bahkan sekarang ini sudah
Saya dengar itu ada anjuran supaya kita mengerti semua yang kita baca. Ya baguslah itu. Bahkan ada ustaz yang mengatakan ketika kita baca Al-Fatihah lisan kita, hati kita menerjemahkan. Saya pikir nggak mesti begitu juga. Ya. Kalau lisan mengucapkan kalimat, hati menerjemahkan, khawatirnya bukan Allah yang diingatnya. Ya, Rabbighfirli warhamni. Ya Allah ampuni aku, berilah aku rahmat. Nah, mulai teringatlah kita banyak dosa kita. Berilah aku rahmat, teringat pula kita utang kita nggak kebayar, kredit macet. Nah, bukan Allah yang diingatnya. Mengerti apa yang kita baca bagus dan dianjurkan. Mengerti, tapi bukan menerjemahkan di dalam hati. Ya. Untuk khusyuk sholat itu mesti lengkap ilmu tentang sholat, Pak. Baru kita bisa khusyuk sholat. Kalau hanya satu bidang saja syariat nggak akan khusyuk. Enggak. Baru tubuhnya yang sholat, ya ruhnya belum. Ya, syariat kan tubuh. Spasi apapun kita baca, selama apapun kita berdiri, gitu ya, itu syariat. Tapi kalau di dalamnya nggak berisi, ya nggak akan khusyuk juga. Khusyuk itu timbulnya kalau ingat Allah. Ya, maka saya bilang tempo hari, bagaimana supaya kita khusyuk dalam salat? Lengkapi ilmu tentang salat. Nah, jangan hanya kita berkutat di syariat. Kadang-kadang berkutat di syariat itulah, kata, yang berkunut, yang nggak pakai kunut, yang 8 tarawihnya, yang 20 itu aja. Habis umur kita bicara tentang itu. Ada dulu nanya ke saya, Buya, katanya saya bingung katanya. Yang benar agama yang mana? Yang 20 apa yang 8? Yang berkunut, yang nggak kunut. Umur bapak berapa? Saya udah 70. Astagfirullahaladzim. Udah 70, belum ada ketetapan. Nah, mestinya sudah ada ketetapan. Ya silakan aja. Yang mau kunut ya silakan. Ya kunut silakan gitu. Tapi ada ketetapan gitu. Jangan ngambang. Ada saatnya kita mencari, tapi ada saatnya kita harus punya ketetapan. Ya. Oh, saya harus berkunut setiap subuh. Ya udah laksanakan aja itu. Orang mau kunut enggak terserah itu. Jadi enggak usil dengan orang lain. Tapi di kita ada ketetapan. Bapak mau tarawihnya berapa? 8 apa 20? Ya silakan aja. Ya, mau 8, mau 20. Tapi ada ketetapan. Ini untuk diri kita tanpa kita menyalahkan orang lain. Amalkan apa yang kita tahu, hargailah pendapat orang lain. Kadang-kadang ribut di kita itu kan gitu. Kita paksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, itu ribut itu. Ya. Mazhab kita mazhab Syafi'i misalnya, dah bertahun-tahun kita amalkan itu. Datang orang bermazhab Hanafi, memaksakan harus begini. Nah, ribut jadi. Nah, mestinya nggak begitu. Kamu bermazhab Hanafi ya silakan, amalkan yang kamu tahu. Ini mazhab Syafi'i, laksanakan. Itu aja. Ya, jadi kita amalkan apa yang kita tahu, kita hargai pendapat orang lain. Insya Allah nggak akan ribut. Enggak. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kita kembali kepada tadi. Zikir itu untuk ya menenangkan hati kita. Nah, ketika kita bawa ke dalam sholat, saya bilang tadi, ilmu 4 itu harus terbawa serta. Ya, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatnya. Nah, zikir syariatnya mana? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, baca Fatihah, baca tasyahud, baca sholawat. Itu mah syariatnya. Ya, tapi pasti ada isinya. Ya, berdiri. Yang berdiri betul mana? Tubuh berdiri syariat. Ya. Tegak berdiri betul, kan begitu, itu syariatnya. Isinya mana? Yang tegak berdiri betul yang mana? Nih, hati kita itu enggak berubah dari takbir sampai salam. Allahu Akbar. Ya, dah. Jadi yang syariatnya diri kita tubuh yang berdiri, tapi hakikat sebenarnya keyakinan hati ini yang harus tegak betul. Maka kita perlu untuk memahami kiblat yang 4 dalam sholat. Kita ini kadang-kadang berkutatnya di kiblat satu aja. Kiblat menghadap ke Baitullah di Mekah, itu mah kiblat tubuh. Baru satu bidang. Gitu ya. Nah, kiblat tubuh ini ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, gitu ya, arahkan ke arah Masjidil Haram. Kalau kita salatnya di dalam Masjidil Haram, langsung mengarah ke Baitullah. Tapi kalau kita di luar Masjidil Haram, diarahnya ke Masjidil Haram. Ya,
Jadi arahnya ke arah Masjidil Haram. Bahkan dari yang berpendapat kalau kita sholat di luar kota Mekah, arahnya ke arah Mekah. Gitu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu itu satu bidang, itu kiblat tubuh. Nah kiblat hatinya kemana? Kiblat nyawanya kemana? Kiblat rahasianya kemana? Nah ini kan harus jelas, ya kan? Kalau kiblat tubuh Pak bisa berubah Pak. Itu kiblat tubuh. Awal mulanya katakanlah kita sholat di kapal, menghadap ke situ, itu kiblatnya. Sedang sholat, kapalnya jalan, muter. Apa kita harus muter-muter juga? Ya enggak, tetap saja. Itu maka saya bilang bisa berubah. Ya, biarin aja kapalnya jalan, tetap saja kita ya mengarah ke situ lah. Enggak pula perlu kita muter-muterin tubuh kita, gitu ya. Tapi kalau yang tiga, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rasa, enggak boleh berubah sama sekali. Ya. Kiblat hati kemana? Kiblat hati kepada sirullah. Nah, kiblat nyawa kemana? Ke aras Allah. Kiblat rahasia kemana? Kepada nur Allah. Nah ini harus jelas. Dan ini harus tegak berdiri betul kalau ini. Enggak boleh berubah sama sekali. Nah, tapi kita perlu belajar kepada mereka yang ahlinya, ya, mengarahkan hati kepada sirullah itu seperti apa, ada ya, mengarahkan nyawa kita itu ke kiblat kan arah, mengarahkan nyawa kita ke aras Allah itu seperti apa, mengarahkan rahasia diri kita ini kepada nur Allah seperti apa. Nah ini yang saya sebut dan ilmu tentang sholat, bukan bacaan sholat. Nah kalau ilmu tentang sholat ini lengkap ya insya Allah khusyuk Pak. Ya, nah kalau kiblat hati kepada sirullah, aplikasinya seperti apa? Nah, kepada sirullah. Nah dalam pelaksanaannya zikir khafi, terus menerus hati kita ingat ke Allah. Nah maka itu diperlukan kita latih hati kita dengan zikir khafi. Nah itu makanya Allah perintahkan betul itu, wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Nah, ini kan zikir dalam hati nih. Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Nah kalau zikirnya pakai hati, dia jangan bersuara, gitu. Wazkur rabbaka fin nafsik tadarru wa khifah. Nah, tadarru itu apa tadarru? Tadarru itu kan artinya rendah, merendah. Khifah ringan. Apa yang rendah? Ringan. Rendah itu turun, ringan itu naik. Ya, karena ringan kan naik itu. Tadarruan wa khifatan. Naik, turun, turun, naik. Itu ya. Apa yang turun naik? Napas kita. Turun naik. Nah, apa zikir napas itu? Gitu. Nah makanya kita perlu pelajari zikir hafinya seperti apa, zikir nafasnya seperti apa, kan jelas ayatnya. Wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifah. Ya sebut nama Tuhan, ingat Tuhanmu di hatimu, ingat satu. Jadi maka zikir hati ingat. Ya, ingat hati. Nah setelah zikir hati dan ingat hati, tadarru wa khifah. Caranya gimana? Turun, naik, turun, naik. Apa itu? Zikir nafas. Nah, makanya ada zikir yang jahar, ada zikir yang khafi, ada zikir yang ampas. Maka sering saya sampaikan, mari kita sama-sama membiasakan tiga ini. Zikir jahar dengan la ilaha illallah, zikir khafi dengan ismu zat, dan zikir ampas. Ya, kenapa? Ini dibutuhkan Bapak Ibu. Ya, jangan sekali-kali dalam pikiran kita nolak. Kenapa? Ini dibutuhkan. Ketika kita akan menyeberang, meninggalkan dunia ini, tiga zikir sangat dibutuhkan. Kalau saya istilahkan ini ibarat kendaraan. Ada kendaraan darat, ada kendaraan laut, ada kendaraan udara. Nah, ini tiga ya. Kendaraan darat apa? Zikir syariat la ilaha illallah. Nah, ketika lidah masih fasih, gunakan ini. La ilaha illallah. Tapi ada saatnya terkunci, Pak. Nggak bisa ngomong. Lidah sudah terkunci. Bahkan kadang-kadang belum mati, belum mendekati aja, sudah nggak bisa ngomong lagi, udah kena stroke. Nah kalau ini sudah nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan, alat apa yang bisa kita manfaatkan? Kendaraan apa yang harus kita pakai? Nah ini sudah nggak bisa, ibarat kata orang,
tinta sudah kering, pena pun sudah patah, kertas pun sudah robek. Nah, lidah sudah tak bisa ngomong. Ya. Ingatan kita sudah enggak sempurna lagi. Nah, ini sudah enggak bisa dipakai. Nah, masuk ke kendaraan yang kedua, hati. Nah, kalau hati ini enggak pernah dilatih, gimana cara hati ini zikir? Khawatir Pak tenggelam. Ya, mau pakai lidah enggak bisa ngomong, walaupun hafal Al-Quran 30 juz. Apa kita harus baca Al-Quran ketika mau mati? Ya, lidah sudah nggak bisa pakai lagi. Nah, hati. Makanya Allah pesan betul. Wazkur rabbaka fin nafsi. Ingat Tuhanmu pakai hati. Nah, ini kendaraan yang kedua. Ini yang saya istilahkan itu kendaraan laut. Kenapa? Hati itu lautan tanpa tepi. Ya, lautan tanpa tepi. Hati inilah itu. Pakai itu. Nah, begitu waktu sudah mendekati, ya, angin ribut sudah mulai datang. Dikhawatirkan kalau pakai kendaraan laut saja bisa ombaknya besar, bisa terguling gitu ya. Manfaatkan kendaraan udara, napas. Nah, Allah. Nah, mulailah kita gunakan zikir ampas. Nah, makanya 3 ini mesti kita biasakan. Syekh Muhammad Jamil ya dari Padang Panjang boleh katakan, jadikan zikir ampusia sebagai penjaga pintu kematian. Nah, kalau nggak pernah belajar ini, ngamalkan nggak pernah, apalagi kalau sudah benci. Rasai kalau sudah mau mati. Nah, ada yang ngomong ke saya, Buya si Anu itu benci betul sama zikir, ya udah biarin aja, mumpung dia masih hidup. Nanti kalau sudah mau mati baru tahu dia pentingnya itu. Ya, jadi mumpung kita masih sehat, Allah beri kesempatan, mari kita pelajari itu, mari kita amalkan. La ilaha illallah, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan nyebut la ilaha, gemuruhkan zikir la ilaha di setiap masjid. Ya, nah. Ini merupakan perintah Rasul. Jaddidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, di kita ini kadang-kadang masih benci aja sama zikir itu. Ya, atau paling tidak kita nggak mau itu, mengamalkan itu. Padahal itu perintah Rasul itu. Memperbarui iman, kata Rasul, perbanyak nyebut la ilaha illallah gitu. Nah, maka saya katakan ilmu yang 4 macam terakumulasi ketika sholat. Ilmu syariat, tahu kita bacaannya, tahu tumakninahnya, tahu ruku'in tidak sujudnya. Nah, begitu juga ilmu tarekat, tahu kita membenahi hati, zikir dalam hati. Nah, lalu kamu tahu ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu isinya. Di dalam sholat itu harus terakumulasi 4-4-nya itu terbawa semua itu. Zikir syariatnya ucapan dan perbuatan, zikir tarekatnya hati ingat ke Allah, zikir hakikatnya dirasa. Bapak Ibu ketika sholat merasa Bapak Ibu yang sholat atau bukan? Nah, kalau kita merasa kita yang sholat, itu belum naik. Pakai apa kita yang sholat? Kita berdiri pakai kodrat Allah, kita bisa baca itu ilmunya Allah, kita bisa mendengar samanya Allah, kita bisa melihat basornya Allah. Yang punya kita mana? Kok ngaku-ngaku kita yang punya? Nah, inilah kadang-kadang kesalahan kita dalam berintikad, Pak. Ibarat di motor, dipinjamin motor, diakui milik. Nah, ini bahaya. Dipinjamin, diakui milik, ujungnya dijualnya. Nah, dipinjamin hayat milik Allah, dipinjamin supaya kita bisa hidup di bumi ini, dipinjamin sama supaya kita bisa mendengar, dipinjamin basor biar kita bisa lihat. Itu pinjaman semua itu. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah pinjamkan itu sebelum ajalmu datang. Nah, ini nggak sampai mati, nggak diserah-serahkan, diakui milik gitu. Itu jadi urusan besar itu, Pak. Nah, kalau nggak mau jadi urusan, cepat-cepat serahin. Ya, maka la ilaha illallah tadi, la ilaha illallah, la hayyun illallah. Yang hidup Allah, kita nggak punya hayat. Nah, yang punya hayat itu Allah. La sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun bilha illallah. Nah, kalau kita sudah serahkan semua, masa kita merasa kita yang sholat lagi?
Pakai apa kita sholat? Semuanya milik aku, kata Allah. Yang milik kamu mana? Nggak ada. Nah, ini zikir hakikat, dirasa. Nah, masuk ke zikir ma'rifat, dipandang. Nah, makanya ada takluknya. Nah, apa namanya, rukun fi'li, takluknya kemana? Perbuatan, takluknya kepada basar. Rukun qauli, takluknya kemana? Ke sama. Artinya apa? Setiap bacaan yang kita baca, dengarin, kata. Tapi nggak didengarin. Ya, makanya bacanya itu jangan cepat-cepat, ya, dirasakan. Mulut ngucapin, kita rasakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah menjelajahi 7 lapis diri. Kita ini kan kadang-kadang kita hanya mengandalkan bacaan aja, hafalan aja, tapi tidak merasakan. Ya. Al-Fatihah itu menjelajahi 7 lapis diri, mulai dari kulit, daging, urat, tulang, gitu, darah, sumsum, gitu, sampai bulu, roma, gitu, dijelajahi. Nah, maka dirasakan. Begitu kita rukuin, tidak sujud, itu perbuatan. Lihatin. Ada. Alhamdulillah lah zaman sekarang. Ini kan ini sebentar lagi kita mau puasa. Orang berlomba-lomba menamakan Al-Quran sebagai ayat dalam tarawih. Kan gitu Pak, sekarang kan banyak ada. Alhamdulillah. Nah, saking kepinginnya itu ya, sampai beli lehar yang tinggi, Al-Quran yang lebar, gitu ya. Nah, jadi imamnya melihat tuh Al-Quran tuh. Ya. Makanya kipas angin nggak boleh dekat-dekat imam. Kalau pas dia lagi ngelihat satu lembar ini datang kipas angin, kembali ya, hilang bacaan. Ya silahkan saja yang begitu, saya tidak menyalahkan, enggak. Cuma khawatir aja. Nah, khawatir apa? Yang diingat tulisan, yang diingat nomor. Allahnya kapan diingat? Ya, makanya jangan membebani diri sendirilah. Kalau memang nggak hafal, jangan paksakan harus namatkan itu. Kalau memang hafal, baguslah begitu. Carilah imam yang hafiz Al-Quran. Ini enggak, sudah tidak hafal, kepingin selesai beli Al-Quran lebar itu. Ujung-ujung yang diingat tulisan, ya kertas yang diingat, ya, nomor ingat Allah kan enggak, ya. Udahlah, ikuti aja petunjuk Rasul. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang gampang-gampang aja. Jangan mempersulit diri lah itu. Ya memang kalau seperti di Mekah memang orang hafiz semua lah, bagus lah. Bacaannya bagus, fasih, mereka hafal, alhamdulillah. Kalau bisa seperti itu, gitu. Tapi kalau nggak bisa, udahlah, jangan paksakan diri. Bacalah yang gampang-gampang aja, ya sudah biasa-biasa aja. Ya. Jangan paksakan. Khawatirnya apa? Ya bukan Allah yang diingat. Aqimis sholata li dzikri, kau sholat itu ingat aku, kata Allah. Jangan ingat yang lain, kata. Ini enggak, kadang-kadang saya pernah lihat itu Pak. Karena Al-Quran di depannya enggak ada, pakai HP deh. Amin, bukanya HP. Baca ayatnya itu. Kira orang hafal betul, nggak tahu pakai HP. Nah, begitu sudah selesai, taruh lagi HP kantongnya. Allahu Akbar. Oh, udah bergerak-geraklah badannya itu. Pikirannya ke HP itulah, lupa sama Allah. Nah, udahlah. Jadi ingat hati kepada Allah. Ya, makanya taluk rukun 13 itu ada taluknya. Ya, rukun qauli taluknya kepada sama, rukun fi'li taluknya kepada basar. Rukun qalbi taluknya kepada ilmu. Nah, maka Bapak Ibu ini bagian dari ilmu tentang sholat. Berangkatnya dari mana? Dari zikir. La ilaha illallah. Terhimpun di situ ya tahalli dan tajalli tadi. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mau mengamalkan itu. Ya. Ya, kita laksanakan amal ya. Saya pesan itu. Kita sama-sama ini. Biasakan zikir 3. Zikir jahar dengan la ilaha illallah, zikir khafi dengan ismu zat, dan zikir ampas. Nah, tapi lagi-lagi mesti belajar langsung dari gurunya. Ada. Jangan hanya dengar-dengar. Ada. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, materi saya cukupkan demikian karena waktu. Ya, kalau masih ada waktu kita diskusi. Ya, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Banyak kelompok-kelompok kaum muslimin yang tidak mengenal 4 level yang disampaikan oleh Quran, jadi marifat, tarekat, kemudian syariat, tarekat, akad dan marifat. Bahkan mereka sebagian melarang ya, tentang tokoh-tokohnya sebagian sudah meninggal di Indonesia, sebagian masih hidup dan mendakwakan tidak mempelajari level-level itu. Yang saya tanyakan, apakah mereka dengan tidak mempelajari tapi sampai kepada level itu gitu, tanpa harus belajar ilmunya? Karena mungkin yang disampaikan oleh dia itu kan ya benar gitu. Artinya dari syariat, kemudian tarekat, marifat, hakikat itu memang ada level-level tertentu yang memang harus dicapai. Tapi mereka tidak mempelajari, bahkan melarang. Apakah mereka sampai kepada level yang akan kita sama-sama atau tidak? Seperti itu ya. Ya, mestinya nanya sama mereka. Kamu nyampe enggak ya? Saya kan nggak pernah tanya sama mereka. Bapak kesini tadi pakai apa? Pakai motor, pakai mobil? Pakai mobil. Bisa nyampe ke sini nggak kalau nggak pakai mobil? Nggak pakai motor bisa nyampe. Nah, ini air Pak. Nah, saya haus. Ya. Tapi kalau saya biarkan aja air ini di depan saya diam aja. Kira-kira haus saya hilang nggak ya? Jadi syariat itu diperlukan. Ambil air gelasnya, minum, nah baru ya, kita jalani. Nah, lapar perut kita, ya, nasi ada di depan. Kalau kita lihat aja nasi bisa kenyang nggak? Enggak, mesti dijalani. Nah, jadi begini, Bapak Ibu, saya tidak ingin ya berspekulasi apa sampai enggak, wallahu a'lam. Ada orang tidak beribadah sama sekali tapi masuk surga, Pak. Ya. Ada orang yang rajin ibadah tapi masuk neraka. Si nasuha kan sampai saat ini kan kita kenal ada taubat nasuha. Ngebunuh orang 100 orang. Belum sempat ibadah, mati masuk surga. Ada kalau urusan masuk surga, itu ya sampainya ke situ. Ada abid yang rajin betul sholatnya sampai sejadahnya dari batu sampai cekung, ya kan? Masuk neraka. Mana pelajaran yang kita ambil dari dua cerita itu? Si abid ya ditanya, kenapa ya Allah saya kok masuk neraka? Sedangkan saya rajin ibadah. Kata Allah, kamu nggak kenal aku nggak? Kamu ibadah kena surga. Surga itu makhluk aku. Kamu nggak kenal aku. Artinya cuman syariat tapi tidak pakai hakikat. Di luarnya bagus tapi diisinya kosong. Asyari'atu bila hakikatin natilah wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong, bangkai, nggak ada ruh. Ya. Hakikat tanpa syariat batal. Nah, mestinya apa? Syariatnya bagus, hakikatnya juga bagus, itu ya. Nah, kalau masalah sampai enggak mereka kepada Allah, Allah yang punya kuasa, Pak. Kita nggak bisa nebak-nebak. Bisa jadi orang yang tidak pernah belajar tarekat, nggak belajar hakikat, justru dia yang selamat. Mungkin kita yang sudah rajin ibadah, justru kita yang nggak selamat. Gitu. Jadi kita tidak boleh menuduh orang tidak baik, enggak. Ya, yang tidak baik itu kita, Pak. Ya. Ada cerita ini keluar dari konteks dulu. Ada seorang kiai, ya teh, ya punya muridnya ini sudah belasan tahun untuk ngabdi di pondok itu. Ya. Lalu kemudian satu ketika dia menghadap sama Pak Kiai, saya izin Pak Kiai, rasanya sudah cukup lama saya di sini, 17 tahun lebih saya mengemudi sama Pak Kiai. Saya ingin pulang kampung, ingin bangun pondok di kampung. Bagus, kata Pak Kiai. Tapi begini, sebelum kamu pulang, ya, Pak Kiai minta supaya kamu tolong carikan Pak Kiai ini makhluk yang paling jelek di atas dunia ini. Nah, bawa ke sini. Ya, Pak Kiai kasih waktu 3 hari. Berangkatlah dia, ketemulah gembel, Pak.
Nah, gembel yang nggak pernah sholat, nggak pernah mandi, itu gembel yang di jalan itu. Mas, bisa nggak minta tolong? Apa? Ngadap Pak Kiai ke pondok saya. Boleh? Nah, berangkatlah berdua. Dalam hatinya inilah manusia yang paling jelek kan. Nggak pernah mandi, nggak pernah ibadah itu ya. Ya asal aja hidupnya itu ya. Ini yang paling jelek kan. Nah, di perjalanan mulai dia berpikir, ya sekarang dia nggak sholat. Ya sekarang dia jadi gembel. Tapi kalau besok atau lusa Allah beri petunjuk sama dia, mungkin dia lebih baik daripada saya. Akhirnya sadar, oh enggak, mas enggak jadi mas. Kenapa? Enggak jadi, udah pulang, balik aja. Nah pulanglah pondok. Besoknya dia keluar lagi mencari makhluk yang paling jelek. Ketemu seekor anjing kurapan, kurus kurapan. Nah ini makhluk yang paling jelek kan. Sudahlah haram kurapan pula gitu ya. Kurus pula, nah digendongnya lah si anjing tadi ingin dipersembahkan Pak Kiai. Inilah makhluk paling jelek. Di perjalanan mulai mikir lagi, ya dia anjing, tapi kan makhluk Allah juga dia ini. Allah juga yang jadikan ini. Kalau dia mati, nggak diminta tanggung jawab, aman dia. Kalau saya mati nanti diminta tanggung jawab sama Allah, apa saya bisa mempertanggungjawabkannya? Berarti lebih beruntung anjing daripada saya. Dilepaskannya anjing itu, nah, nggak jadi. Pulang ke pondok, tinggal 1 hari lagi, ngurung diri dalam kamar. Sore-sore dipanggil sama Pak Kiai. Ya, Pak Ustadz sini. Ya, gimana yang Pak Kiai suruh, udah ketemu belum? Sudah Pak Kiai. Saya kemarin itu ya nemukan ada gembel. Saya ingin bawa ke sini, tapi saya pikir ya sekarang dia jadi gembel nggak sholat. Tapi kalau besok lusa dia diberi petunjuk oleh Allah, mungkin dia menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Kamu kemarin ketemu anjing, saya membawa ke sini katanya. Tapi di perjalanan saya mulai berpikir, ya dia kalau mati nggak diminta tanggung jawab. Saya kalau mati diminta tanggung jawab, apa bisa saya bertanggung jawabkan hidup saya? Berarti lebih beruntung anjing ini daripada saya. Saya lepaskan, ternyata yang jelek itu saya Pak Kiai. Makhluk yang paling jelek itu saya Pak Kiai. Saya sudah menuduh orang tidak baik. Saya sudah menganggap makhluk lain itu tidak baik. Berarti saya yang salah Pak Kiai. Saya yang jelek. Maka kita tidak boleh itu menjustifikasi orang lain. Nah, kita ngaji untuk menyempurnakan diri kita. Nah, adapun dalam pemahaman, dalam artian apakah mereka sampai di Allah alam, Allah yang punya kuasa. Tapi jalur yang harus kita tempuh 4 tadi, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ada yang nggak setuju, silahkan saja. Nah, kenapa harus 4? Karena diri kita 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Tubuh dibina dengan syariat, hati dibina dengan tarekat, nyawa dibina dengan hakikat, rahasia diri dibina dengan ma'rifat. Kalau ocehan di luar masih sehat, banyak Pak. Saya punya cerita itu. Ada ustadz Pak, benci betul sama zikir itu. Ya, dia ceramah dengan jelek-jelekin zikir itu. Apa itu zikir? Nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Itu bid'ah, macam-macam lah. Nyebar kemana-mana dia ceramah. Delalahnya Pak. Ketika mau mati, ya dah, masuk WC, BAB di situ, diubuk-ubuknya kotoran itu, ngejulur lidahnya, mati dalam WC itu. Apa itu yang mau dimaukan? Ada. Bandingkan dengan para ulama, Imam Ghazali mau meninggal, mandi dulu dia. Beberapa hari sebelumnya sudah beli kain kapan dulu dia. Sudah begitu, sudah mandi, sudah bersih-bersih, sudah wudhu, sudah sholat, dia dibungkusnya badannya dengan kain kapan. Dia sendiri yang bungkus. Sudah tidur terbungkus, baru dipanggilnya anak-anaknya. Dia pasti kasih nasihat-nasihat. Selesai ngasih nasihat, saya mau pulang, katanya. La ilaha illallah. Ninggal. Mana yang bagus, Pak? Yang ngubek kotoran atau yang seperti ini? Ada. Nama ngoceh di luar ya silahkan aja. Namanya orang punya pendapat. Tapi pada ujungnya, pada akhirnya, mana yang selamat? Nah, kita lihat, kita perhatikanlah. Gitu ya. Makanya saya bilang, ketika kita bicara tentang dalil, mungkin tidak banyak kita hafal. Bercermin sajalah, itu yang gampang. Yang begini benci sama zikir, sudah berapa orang manusia yang jadi baik menurut oleh dia? Berapa orang muridnya? Ada berapa orang yang jadi waliullah dibimbingnya? Bandingkan dengan yang lain, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani,
Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi, berapa banyak manusia yang terselamatkan oleh beliau. Nah, mau bercermin yang mana kita? Mau pakai yang ini atau pakai yang sebelah kiri ini? Ya, kalau saya terus terang ya, mending pakai yang cermin yang bening, Pak. Kalau cermin, pakailah cermin yang bening, jangan cermin yang kotor, katanya. Nah, masalah ada orang yang benci, caci maki, ya silahkan aja, mumpung dia masih hidup. Ya. Ya, saya kira gitu aja, Pak. Ya. Artinya, ya namanya manusia. Ya, hidup di dunia ini kan mesti ada dua-dua lah. Ada yang senang, ada yang benci. Ada yang baik, ada buruk. Ada Muhammad, ada Abu Jahal. Gitu ya. Di mana ada Muhammad, di situ Abu Jahal. Gitu ya. Nah, kita tidak menafi itu sudah sunnatullah. Ya, tapi mana yang kita pilih, ya, kita? Untuk menyelamatkan kita. Jangan kita melihat orang lain saja untuk membenci, bukan. Kita melihat orang lain dalam kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Sekarang kita jatuhkan pilihan. Ada yang begini, ada yang begitu. Bagaimana kita melihat? Bagaimana diri kita? Ingin niru seperti itu atau seperti ini? Kata. Itu apa namanya untuk menyelamatkan. Tujuannya kan kita menyelamatkan diri kita. Nah, itu ya. Jadi saya kira demikian aja, Pak. Ya wallahu alam, kalau mereka sampai atau tidak Allah yang Maha tahu. Nah, saya kira demikian. Mungkin ada yang lain ya? Ya. Oh, ini kan sudah yang mendekati kemampuan. Ya, Pak. Jadi kan kita sangat menjadi imam yang Ya. kalau imam itu dia bacanya cepat itu bagaimana tentang sholat kita dan sama sekali kepada jemaah. Dia baca cepat dia bagaimana Pak? Supaya Ya. khusyuk itu orang yang di belakang, jadi dia buru-buru selesai sholatnya. Kalau bisa, imam itu bukan hanya fasih bacaan, Pak. Ya, tetapi dia paham tentang sholat, berilmu tentang sholat. Membaca itu bukan hanya bacaan hafalan, tetapi bagaimana dia merasakan. Ya, jadi kalau dia sendiri tidak bisa membawakan dirinya untuk khusyuk, bagaimana jamaahnya akan terbawa. Pilihlah imam, fasih bacaannya dan mengerti pula tentang ilmu sholat, gitu ya. Nah, kalau cepat-cepat ya kita nggak sempat di tasbih sudah berdiri lagi dia. Itu ya. Saya kira jangan, Pak, ya. Ya, justru apa? Salat itu bukan hanya bukan seremonial, Pak. Salat itu kita dalam rangka ya dialog dengan Allah. Ya, mulai dari takbir, makanya saya bilang tempo hari, ilmu salat itu misalnya maqam takbir, misalnya ihram, mi'raj, munajat, tubatil. Begitu juga bacaan-bacaan itu menjelajahi 7 lapis diri. Dirasakan. Kalau dia cepat-cepat, kapan dia bisa merasakan itu? Gitu ya. Nah, pilihlah imam yang kira-kira tartil, gitu ya, yang tahu dengan hukum. Gitu ya. Ya, kalau cepat-cepat nanti bukannya ibadah, kita malah dapat dosa nanti jadinya. Ya, yang tartil aja. Tapi tidak penting menurut saya harus tamat Al-Quran 30 juz. Nah, jangan paksakan. Kalau memang ada hafiz ya bagus gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya sudah yang biasa-biasa aja lah. Faqra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Bacalah yang gampang, yang kamu anggap mudah, yang hafal. Ya, nah. Apakah mencontoh seperti orang-orang dulu, misalnya mulai dari Al-Hakumut Takasur, Al-Asri terus sampai ke bawah itu. Itu untuk memudahkan kita menghitungnya gitu ya. Nah, kalau ini ayatnya, ini berarti sudah sekian rakaat gitu ya. Enggak pakai itu ya silakan aja. Ya, ayat juga sunnah kok itu. Ya, enggak pakai ayat juga sah kok sholat ya. Tapi lebih bagus kalau pakai ayat gitu ya. Nah, cuman jangan sampai kita itu tadi justru kita kehilangan arah gitu ya. Nah, ketahuilah aqimus sholata li dzikri. Kau dirikan salat untuk ingat aku, bukan ingat yang lain. Nah, kata Allah begitu. Nah, saya kira itu, Pak. Bagus ya, carilah imam yang hafiz, yang tahu tentang syarat rukun salat, sah batalnya, fikih. Jadi ada yang qari, ada yang faqih, Pak. Jangan hanya mengandalkan qari tapi dia enggak faqih. Ya, mungkin ada keliruan dalam salat dia enggak ngerti enggak. Mana yang sujud sahwi kalau lupa misalnya, gitu ya, nggak paham, itu nggak pakai. Ya, pasti bacanya, tapi tidak pakai. Mendingan pilih yang pakai, Pak. Walaupun bacanya biasa-biasa saja. Kata, asal terpenuhi syarat dan rukunnya sudah. Kata, tapi penting pakainya itu, paham dia.
Ya, sebab kadang-kadang umpamanya begini, tidak tasahud awal kita kalau sholat misalnya sholat isya, lupa tasahud awal, kita sudah berdiri. Mau bagaimana kita? Mau balik lagi? Kalau balik kita bagaimana dengan makmum? Kan gitu kan. Nah, makanya kita lanjut saja. Tapi nanti pakai sujud sahwi. Paham nggak seperti itu? Gitu. Jangan hanya mengandalkan bacaannya pasti, tapi tak paham tentang fakihnya, kefikihannya itu. Maka dua-duanya kalau bisa. Dia qari dan dia fakih. Gitu. Kalau berbandingan antara qari dan fakih, pilih yang fakih dulu. Nah, nanti dulu qari'nya, fakihnya dulu. Itu yang penting. Supaya sholatnya bisa terarah. Nah, saya kira itu Pak. Ya. Ada yang lain? Cukup. Baik Bapak Ibu. Baik, kita akhiri dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين